5 tahun lalu, demi suamiku Guceng, aku tinggalkan karir jadi ibu rumah tangga. Sekarang, dia malah berselingkuh dengan sekretarisnya di depanku. Bawa sekretaris tinggal luar negeri. Aku jadi babysitter, urus keluarga ini. Mereka semua tahu hal ini. Cuma aku yang gak tahu apa-apa. Suamiku, kamu sudah pulang. Xiaoyu, ini Xiao Shanshan, sekretarisku. Baru saja bantu aku selesaikan proyek penting. Dia sudah capek. Jadi, aku ajak dia makan di rumah. Halo. Maaf, aku gak mau salaman sama ibu tua itu. Dia jorok, sayang. Sudah, gak usah salaman. Ayo cepet hidangkan makanan. Aku lapar banget. Fenyan cha jiaoyan. Lagu Jiami cha jiaoyan. Nana Xiao, silakan duduk. Jangan sungkan. Anggap rumah sendiri. Silakan. Sayang, kenapa kamu hari ini bawa aku ke rumah? Begitu terang-terangan. Biar sengaja ya. Tentu. Sayang, nanti kalau mereka masuk kamar, kita di ruang tamu saja. Sofa ini baru aku ganti loh. Di negeri, pakai bahasa Mandarin saja. Shanshan lulusan luar negeri. Pintar. Ngomong bahasa hai, kenapa? Kamu kan ibu rumah tangga, ngerti? Apa sih? Wah, ini Xiao Shanshan. Sering dengar cerita kamu, pintar dan bijaksana. Ayo, ayo, cepat duduk sini. Sini, duduk. Duduk sini, ayo duduk. Xiaoyu, cepat ambilkan sepasang sumpit yang bersih untuk Nona Xiao. Shanshan, kalian anak muda cuma tahu sibuk kerja. Jangan terlalu ngotot, istirahatlah jika perlu. Kamu punya pacar nggak? Belum, kerjaan terlalu sibuk jadi nggak sempat. Ternyata bisa bahasa Mandarin ya. Wah, kebetulan banget. Nanti biar Cheng lebih banyak bantuin kamu di kantor. Anak muda memang harus sering saling membantu. Oh ya, aku ada hal mau ngomong ke semua. Perusahaan kirimku ke negara 2 tahun. Sudah ajukan Xiao Shanshan ikut. Dia tahu alur kerjaanku. Bisa bantuin aku juga. Dia bisa jagain aku sehari-hari. Wah, ini kabar bagus. Ke negara Hai itu prestisius. Cheng makin sukses. Kak, kalau kamu ke negara Hai, tolong beliin aku tas dong. Di sana murah. Kok sebelumnya gak pernah bilang ke aku? Ini perusahaan baru saja diputuskan. Nggak ada yang perlu dibahas. Lagi pula, kamu di rumah tiap hari juga nggak banyak bantu. Ini kan promosi buat Chenger, ini hal bagus. Kamu pasang muka begini, mau tunjukin ke siapa? Laki-laki berjuang di luar, kamu diam di rumah aja. Kak Xiaoyu, aku bakal bantu kamu. Urus bosku dengan baik. Kami ngerti kok, kamu kerja keras di rumah. Keputusan sudah dibuat, besok kita berangkat. Xiaoyu, tolong bantu aku beresin semua barang. Ayo Shanshan, ayo makan yang banyak ya. Jangan sungkan. Nanti Chenger ini bakal kamu jaga ya. Tolonglah dia dengan baik. Tapi maaf ya, aku nggak setuju. Aku nggak setuju Guceng pergi ke Haigu. Apa? Perusahaan mana kirim luar negeri bawa sekretaris? Sekretaris mana yang harus urus semua kebutuhan atasan? Fang Xiaoyu, maksud omonganmu ini apa? Aku dan Xiao Shanshan itu nggak ada apa-apa. Kak Xiaoyu, jangan salah paham. Aku sama Pak Gu bener-bener cuma kerja. Feng Xiaoyu, kamu udah cukup belum? Kakakku ke Haigu adalah kehormatan besar. Kamu nggak senang? Ya sudah, jangan bikin keributan di sini. Kamu makan, minum, tinggal di rumah kakakku sekian tahun, pernah cari uang sendiri. Kamu nolak kakakku, punya hak apa? Siapa kamu? Yo, ngapain ngomong sama dia? Menurutku dia cuma takut Guceng pergi terus nggak peduliin dia. Udah deh, jangan marah lagi. Aku janji sama kamu, setelah ke luar negeri, selama kamu jaga mama dan adikku, aku pasti tanggung jawab biaya hidup kamu. Oke? Buruan bikin sup telur andalan kamu itu. Kak Xiaoyu, Pak Gu ke luar negeri juga demi keluarga kalian kan? Silakan lanjutkan pekerjaan Anda. Saya akan mencoba bicara dengannya. Tak berguna. Sini, Yan, datang, Shanshan, makan yang banyak. Pak Gu, tentang perjalanan dinas ke negara laut. Kita mau bahas urusan kerja yang lumayan teknis. Kamu juga nggak paham, jadi kerjakan saja yang lain dulu. Saya cuma antar buah buat kalian. Silakan ngobrol saja, saya nggak ganggu. Tidak apa-apa. Dia memang ibu rumah tangga, nggak ngerti apa-apa. Kita bisa ngomong bebas.
Kak Guceng, kapan kita bisa bersama? Secara terang-terangan, aku nggak mau jadi selingkuhanmu lagi. Sabar ya sayang, begitu kita sampai di negara laut, kita akan bebas penuhnya. Nggak perlu hadapi istri tua lagi. Rumah di sana, sudah aku cek. Kita akan menetap di sana, biar dia sendiri di sini jadi babysitter gratis. Jaga ibuku dan Yuyu. Jucheng, kamu nggak tahu. Separuh mata kuliah S2, ku diajar pakai bahasa negara laut. Semua yang kalian omongin, aku ngerti. Baik, aku ikut katamu. Tapi jangan sampai ketahuan olehnya. Nanti rencana kita bisa gagal. Tenang saja, aku antar Xiao Shanshan pulang dulu. Ngamuk sekarang gak berguna. Tanpa bukti, mereka cuma bilang aku lebay dan sempit pikiran. Aku gak boleh gegabah. Kucing, besok aku bakal kasih kejutan besar buat kamu. 5 tahun ini, semua yang hilang dari aku mau kamu balikin. Plus bunganya. Sayang, mulai besok kita bisa hidup bersama tanpa harus mengharapi wanita itu lagi. Seperti yang kita impikan. Besok waktu aku pergi, nak perlu antar aku ke bandara ya. Jaga mama dan Yuyu di rumah. Oke, aku ngerti. Sayang, sampai ketemu besok. Sayang rasanya enak banget diucapin. Tidak bisa, aku harus cari. Apa ada bukti? Transfer 500.000 ke Xiao Shanshan Hotel, barang mewah, Belanja luar negeri. semuanya pakai harta bersama kita sebagai pasangan. Kucing, semua bukti cinta kamu udah aku simpan. Kamu gak bisa hapus. Selama bertahun-tahun ini, aku tinggalkan karier demi Kucing. Dibilang bodoh. Yo, nggak perlu omongan sama dia. Menurutku, dia takut Guceng pergi. Nggak ada yang nafkain. Udah deh, jangan marah lagi. Aku janji, setelah keluar negeri, jaga mama dan adikku. Pasti aku bakal nafkain kamu, oke? Bodoh. Kali ini, aku gak bakal tahan lagi. Wang Jie, ini aku. Besok jam 10 pagi. Kita tanda tangan perjanjian jual rumah pernikahan. Oke, apartemen itu pasti bisa laku mahal. Kucing, besok pas kamu sampai di bandara, kamu bakal sadar bahwa semuanya sudah terlambat. Buang, apartemen saya di sertifikat cuma 40 meter. Tapi luas aslinya 280 meter. Dokumen sudah siap. Ini harta pranikah. Nama di sertifikat cuma saya. Aduh, Xiaoyu, apartemen segini bagus, luasnya besar, rebutan banget, pasti cepet laku. Tapi sebelumnya saya udah hubungi kamu berkali-kali, kamu juga nggak mau kok hari ini tiba-tiba berubah pikiran. Suami saya ada masalah. Apa? Jadi saya harus jual apartemen ini. Nggak maafin mereka lagi. Ini harta pranikah saya, uangnya seharusnya cuma untuk saya, seluruh keluarga mereka. Nggak bakal dapat untung sepeser pun. Oke, saya bantu urus ini. Saya punya kenalan, orangnya tegas, ngomong nggak main-main. Suka beli rumah, cepat murah. Tapi Xiaoyu, cara kamu agak nekat. Harus serah terima dalam seminggu, ibu mertua dan adik ipar masih tinggal di sana. Mereka mau pindah. Itu yang mau saya bahas. Saya bisa turunkan harga 500.000, tapi pembeli harus bisa usir mereka dalam seminggu. Pakailah cara apapun. Hasilnya saja. Kita tanda tangan kontrak, sisanya serahkan ke aku. Hei, kamu kemana aja? Ini udah jam berapa? Kok belum belanja sayur? Ibuku mau makan nih babi kecap hari ini. Kamu tuli? Atau malah kakinya patah? Juga mantel bulu aku. Udah kamu bawa ke perawatan belum? Jangan dicuci pakai tangan sendiri. Rusak. Kandi. Halo? Xiaoyu, rumahmu laku banget. Baru dipasang info langsung terjual. Uangnya
10 juta sudah masuk ke rekening kamu. Oke, aku paham. Rumahnya milik aku sebelum menikah. Uangnya punya aku. Cheng, kamu nggak dapat spesial pun. Nanti kalau kamu sadar semua ini, aku mau lihat masih bisa ketawa nggak? Aduh, sial banget hari ini. Shuttle busnya rusak, jadi aku harus jalan jauh banget. Aduh, capek banget aku mah. Lain kali harus minta mobil antar aku pulang. Tapi hasil hari ini lumayan juga. Tas edisi terbatasku akhirnya dapat juga. Tentu, kakakmu di Haigo penghasilannya besar. Selama kita mau belanja, masa dia nggak kasih? Iya juga sih. Fang Xiaoyu, San mana? Sudah dengar kita pulang. Kok nggak keluar nyambut kita? Fang Xiaoyu, cepat keluar potong buah. Jangan lalat. Anak saya memang mas kayak babi. Kamu pergi suruh dia keluar. Suruh dia cepat potong buah. Terus antar bulu aku buat dirawat juga. Oh ya, malam ini aku nggak mau makan masakan rumah lagi. Aku mau makan lobster Australia. Iya, aku tahu. Fang Xiaoyu, bangun. Jangan pura-pura tidur. Ma, cepat sini. Ada apa? Ada apa? Kemalingan? Ada barang yang hilang nggak? Aduh, kartu dan perhiasan semuanya di sini. Aduh, aku kira apa? Ternyata bukan masalah besar. Uangnya masih ada. Berarti dia kabur. Aku kira apa? Ternyata bukan masalah besar. Pasti ngambek pulang ke rumah orang tuanya. Rumahnya nggak ada kakak aku buat jaga. Mulai lagi bikin masalah. Dia benar-benar keterlaluan. Dia pikir dia jadi nyonya rumah. Makin berani. Berani main-main hilang gitu. Aduh, Mama, biarin aja. Mungkin sekarang dia lagi sembunyi nangis. Lihat deh, dia juga. Kalau nggak ada kakakku yang nafkahin, dia pakai emas. Tinggal rumah bagus ini. Sekarang seenaknya. Pergi saja. Egois. Siapa masak, siapa cuci baju jika dia pergi. HMPH. Dia kira keluar beberapa hari, aku nggak bisa ngatur dia lagi. Kalau berani, jangan balik. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Dia berani banget matiin HP. Coba lihat. Dia itu cuma mau nguji batasmu. Gak usah ditelepon. Tunggu aja nanti duitnya habis. Kalau udah kelaparan, pasti balik sendiri. Nanti jangan sampai kita lulu. Dia harus banner-banner minta maaf sama kita. Hiampiha. Tunggu dia pulang. Bakal aku kasih pelajaran. Kak Wang. Kabar baik, pembeli cepat banget. Mereka mau kita ikuti kontrak, seminggu lagi serah terima rumah. Oke, laksanakan kesepakatan. Kita benar-benar nggak perlu kasih tahu lebih awal, biar mereka siap-siap dulu. Tidak perlu kasih mereka kesempatan apapun. Mereka kan suka rumah ini. Nikmati saja masa-masa terakhir ini. Tempat apa ini rumah Fang Xiaoyu cuma di apartemen biasa kayak gini. Semakin sederhana keluarganya, semakin penting jaga muka. Anak itu lama nggak pulang, pasti sembunyi di rumah orang tuanya. Hari ini aku mau bikin masalahnya besar. Biar orang tuanya di gedung ini nggak bisa angkat kepala selamanya. Fang Xiaoyu, keluar sekarang! Semuanya lihat baik-baik. Menantu yang kabur dari keluargaku, orang tuanya tinggal di gedung ini. Menantuku bawa kabur semua uang dan harta keluarga kami. Hari ini aku harus dapat penjelasan. Orang tua Fang Xiaoyu didiknya begini. Nggak setia nikah. Diam-diam selingkuh waktu suamiku lagi dinas luar. Bawa kabur harta keluarga kami. Aduh, itu kan anaknya keluarga Fang. Biasanya kelihatan pendiam dan sopan. Ternyata bisa ngelakuin hal kayak gitu. Tuhan, buka matamu. Menantu saya bawa uang kami foya-foya di luar. Sekarang bawa kabur uang, keadilan mana? Kalian fitnah! Xiaoyu anak baik, nggak seperti yang kalian bilang. Tolong, jangan ribut di sini. Tetangga semua sedang melihat. Tolong jaga nama baik kami. Bicarakan baik-baik, bisa kan? Nama baik? Fang Xiaoyu sudah berbuat hal memalukan.
masih pantas bicara nama baik? Tinggal ya, hari ini kalau tidak serahkan Fang Xiaoyu. Saya nggak akan pergi. Terima kasih. Halo, Ma. Xiaoyu, cepat pulang. Ibu dan anak dari keluarga gue berdiri di depan rumah, marah-marah. Kata-katanya kasar banget. Xiaoyu, segera pulang. Kalau kabur, aku bakal patahkan kakimu. Ada apa ke saya? Jangan ganggu orang tua saya. Xiaoyu, cepat pulang. Jangan bilang kamu mencuri uang. Ibu nggak sanggup ceritain kata-katanya. Aku dan ayahmu di lingkungan diomongin orang. Benar-benar malu hidup begini. Ibu, tenang saja. Aku segera pulang. Semua masalah aku yang tangani. Xiaoyu, jangan bodoh. Ibu dan anak itu galak. Dan nggak masuk akal, kita nggak mampu lawan. Mending hindari aja. Jangan nekat lawan mereka. Aku mau bongkar kedok mereka sendiri. Biar ibu dan anak itu diam total. Segera kirim semua data yang dulu aku minta, paketkan dan kirim ke emailku sekarang. Gue banyak utang. Tutup pakai gaji Guceng dan hantaranmu. Juceng, hutang perselingkuhannya dicek belum? Guceng pakai uang perusahaan, beli barang mahal dan sewa apartemen buat Xiao Shanshan. Bahkan diam-diam pakai jaringan kantor buat urus visa. Pesan tiket internasional, Bufang, keluarga ini tampak bagus, tapi isinya lubang nggak berdasar. Makasih ya. Sisa pembayaran masuk ke rekeningmu dalam setengah jam. Ayo semua nilai siapa yang benar. Lihat anak baik dari keluarga Fang. Begitu nikah ke keluarga Gu, nggak tahu terima kasih pun nggak apa. Curi tabungan kita. Hatinya dimakan anjing. Benar. Bertahun-tahun dia makan di rumah kami. Tinggal di rumah kami. Pakai uang kami. Lalu bawa uang pergi dan menghilang. Menurutku dia dari awal punya niat buruk. Mau menipu uang keluarga Gu. Anak kami Xiaoyu itu baik dan pengertian. Jangan mencemarkan nama anak saya. Berhenti. Anak, mama, papa. Wah, aku kira kamu bakal bersembunyi seumur hidup. Hari ini akhirnya mau muncul juga. Kalau sudah pulang, pintar-pintar ya. Cepat berlutut dan minta maaf. Akui perbuatanmu yang kotor itu. Aku malah mau tanya, siapa sebenarnya yang kotor di sini? Di depan tetangga, bicara jelas. Kamu bawa lari uang anak saya. Bahkan mencuri barang berharga dari rumah. Faktanya jelas. Kamu menghilang tanpa jejak. Pasti bersalah. Baik, kalau kamu yakin aku mencuri dan ingin memperbesar masalah ini, hari ini aku akan tunjukkan pada semua orang. Siapa sebenarnya yang diam-diam mencuri di belakang? Semua orang lihat baik-baik. Kontrak sewa apartemen mewah, suami saya Guceng. Buat kekasihnya. Dia sering pergi keluar kota, diam-diam memindahkan harta bersama kami. Semua anggota keluarga Gu tahu soal ini. Kalian bersekongkol, memperlakukan aku seperti bodoh. Aku menikah Guceng 5 tahun. Saya setiap hari sajikan teh, cuci, masak, dan layani keluargamu. Aku tulus menganggap kalian keluarga sendiri. Tapi kalian bahkan gak pernah anggap aku sebagai orang normal. Kalian cuma anggap aku pembantu gratis, korban bodoh, dan alat yang bisa kalian injak sepuasnya. Anak, jangan takut. Ini keluarga gue yang suka menindas. Satu keluarga pikirannya kotor. Jelas-jelas kalian tipu aku nutup masalah. Jangan percaya dia. Itu bukti palsu yang dia buat. Fang Xiaoyu sengaja mau menjelekkan keluarga Gu, merusak nama baik kita. Cewek ini jahat. Jangan sampai kalian tertipu sama dia. Buktinya di depanmu, tak berani ngaku? Oke, aku sendiri bakal bongkar topeng keluarga kalian yang pura-pura. Semua kejahatan yang pernah kalian lakukan, bakal kalian bayar satu persatu. Oke, tunggu aja. Aku nggak akan biarin kamu lolos. Kita lihat nanti. Ayo. Ayah, ibu, nggak apa-apa. Mereka sudah pergi. Ini udah keterlaluan. Udah nggak sopan banget. Anak rambut kuning berani nginjek kepalaku seenaknya. Aku nggak bisa terima perlakuan ini. Ma, hari ini aneh banget ya. Xiaoyu berubah total. Dulu takut ngomong keras. Hari ini berani maluin kita di depan umum. Dia bawa barang aneh. Dia sengaja pura-pura nakutin orang buat dapat simpati luar. Sebenarnya cuma sok kuat orang luar. Apa yang bisa dia lakukan? Kakakku pulang dari Haigo. Aku bikin dia berlutut minta maaf. Aku mau dia balikin harga diri kita yang hilang. Balikin.
10 lipat di rumah. Aku bakal stop semua pengeluaran dia. Lihat aja, masih berani sombong atau enggak. Siapa yang nggak tahu diri? Berani nekat nendang pintu rumah keluarga gu kita. Kalian siapa? Ngapain di sini? Kamu yang tinggal di kamar ini? Aku datang buat ambil rumah ini. Ambil rumah? Ini rumah pribadi kami? Kamu pasti salah. Temukan kesalahan. Rumah ini saya beli lunas, semua surat lengkap. Kamu ngomong sembarangan. Rumah ini dibeli anak saya. Siapa yang jual ke kamu? Lihat, baik-baik. Surat sertifikat dan bukti transaksi semua ada. Kalian saya kasih waktu 10 menit, segera kemasi barang pribadi dan pindah. Setelah 10 menit, rumah harus kosong. Barang yang tertinggal akan saya buang. Jangan paksa saya mengusir kalian. Si Fang Xiaoyu, dia berani menjual rumah anak saya diam-diam. Benar-benar nekat. Sekarang juga aku akan hancurkan wajahnya. Mah, aku ikut pergi sama kamu. Apa hak dia jual rumah keluarga kita diam-diam? Hari ini aku harus tanya. Ayo. Fang Xiaoyu, keluar. Jangan sembunyi jadi pengecut. Di sini. Fang Xiaoyu, kamu berani banget jual rumah kita? Diam-diam. Kalau berani, keluar dan jelaskan langsung. Buka pintu. Fang Xiaoyu, buka pintu. Aku tahu kamu di dalam. Si penjual rumah. Kamu sembunyi di dalam. Ngapain sih? Kamu cuma pembantu keluarga kita. Berani banget jual rumah diam-diam. Cepat keluar. Keluar. Buka pintu. Aku tahu. Kamu di dalam. Halo, saya penghuni kamar ke-8808. Ada 2 orang asing terus berisik dan merusak pintu kamar. Tolong segera kirim petugas keamanan ke atas. Terima kasih. Akhirnya kamu mau buka pintu juga. Aku pikir kamu bakal bersembunyi di dalam selamanya. Jadi anak manis yang gak berani keluar. Ada apa? Cari aku. Kamu ini anak manis. Siapa yang kasih kamu nyali buat jual rumah pribadi anakku? Dengar ya, menjual properti pribadi orang lain itu ilegal. Siap-siap masuk ruang gelap. Benar. Kamu cuma pembantu gratis di keluarga kami. Mencuri milik tuan rumah nggak benar. Sekarang aku bisa lapor petugas dan tangkap kamu. Biar aku jelasin, biar kalian gak terus ribut tanpa tahu apa-apa. Pertama, rumah itu properti pranikah. Aku punya hak penuh menjualnya. Kedua, Gu Cheng dikhianati saat menikah, beli barang mewah dan rumah buat selingkuhan. Kalian malah paling tahu soal ini. Kalian menutupi, bantu dia sembunyiin dari aku. Sekarang mau ngomong soal kepemilikan rumah. Kamu ngarang. Itu sengaja fitnah anakku. Kamu hancurin reputasinya. Aku nggak mau hidup lagi. Menantu jual rumah sendirian. Dia mau bikin kita mati. Dia mau dapat warisan sendirian. Aku nggak mau hidup lagi. Ada yang ngurus nggak sih? Nggak mau hidup lagi. Tugas. Mereka berdua ini sering sengaja ganggu dan rusak pintu dengan kekerasan. Dan mereka berusaha masuk ke kamar saya secara ilegal. Kalian berdua, segera hentikan perbuatan kalian. Kalau tidak, kami akan ambil tindakan tegas sesuai aturan hotel. Apa kamu buta? Dia yang malingnya. Dia penipu. Kalian malah bantu dia buat nindas kami. Bukannya tangkap penjahat. Saya mau lapor kalian. Bawa pergi. Lepaskan. Lepaskan saya. Fang Xiaoyu. Gu Yue, dengerin baik-baik apa yang aku bilang. Batas akhir pelunasan. Itu jam 3 sore ini. Kalau sampai jatuh tempo gak ada uang masuk. Aku langsung cetak data kamu dan pajang di kantor sama komplek tempat kamu tinggal. Semua tahu siapa kamu. Bang, tolong banget. Kasih aku waktu beberapa hari lagi ya. Aku benar-benar gak punya uang sepeser pun. Rumahku juga udah dijual sama kakak ipar. Semua tas aku juga udah aku jual. Sekarang aku gak bisa pinjam uang. Jangan pura-pura kasihan. Kalau nggak ada uang, cari cara pinjam atau jual. Dengerin aku, Gu Yue. Sebelum jam 3 sore uang belum masuk, siap nama kamu hancur. Biar aja semua orang ngomongin kamu. Apa yang harus aku lakukan sekarang dalam situasi ini?
Kamu ini perempuan yang utang nggak mau bayar. Ngeyel banget. Gampang banget dari kamu. Salah orang, aku bukan Guyue. Bukan? Guyue? Biar aku lihat. Kamu masih bilang bukan Guyue. Hari ini, kalau belum lunas hutangnya, jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Ingat ya, hari ini kita nggak bakal pergi. Ayo lihat, dia nggak bayar hutang. Bukan Guyue. Astaga, Guyue yang biasanya keren punya utang segitu banyak. Seram banget. Ya? Manager, Anda cari saya? Guyue, email laporan dari pusat ke HR. Catatan utangmu yang jatuh tempo tercantum jelas. Dan ada bukti kamu melapor biaya perjalanan palsu lewat perusahaan bodong di luar. Manajer nggak sengaja. Ada alasannya, saya bisa jelasin semuanya. Pelan. Jelasin. Gimana? Mau jelasin? Kenapa kamu bawa penagih utang ke kantor? Bikin kacau dan merusak citra perusahaan. Guyue, perusahaan tidak suka karyawan bermasalah. Tindakanmu merusak nama baik perusahaan. Tidak ada diskusi. Kamu resmi dipecat. Sekarang langsung ke bagian keuangan untuk terima gaji sisa, lalu segera keluar. Manajer, saya nggak bisa kehilangan pekerjaan ini. Tolong jangan pecat saya. Saya punya alasan. Carton! Bawa orang itu keluar dari sini. Manajer, jangan pecat saya. Manajer, saya tidak mau kehilangan pekerjaan ini. Gimana ya? Aku nggak tahu, kakakmu tercinta sekarang hidup enak di luar negeri. Apa dia masih mau peduli sama adik seperti kamu? Bu, jam berapa? Orang penagih utang masih cari kita nggak? Mereka bakal terus nunggu di bawah nggak sih? Jangan bersuara, jangan bikin ribut. Tahan dulu. Sembunyi beberapa hari lagi. Kakakmu dulu bilang begitu, asal kita bisa lebih rendah hati. Sembunyi sebentar. Kalau masalahnya lewat, semua bakal baik-baik saja. Jangan angkat, jangan sampai diangkat, pasti penagih utang yang nelpon. Tapi, gimana kalau kakak yang nelpon? Gimana kalau dia dapat uang dan bisa nutupin lubang ini? Hidup kayak gini udah nggak bisa dijalani. Sehari pun udah nggak kuat. Siapa sih? Ganggu banget. Nelpon di waktu kayak gini. Aku nggak lihat pun tahu. Pasti istri aku yang ribet. Nggak pernah selesai-selesai. Halo, Bu. Kamu tiap hari nggak henti-hentinya nelpon. Ada urusan sepele apa lagi sih? Aku lagi meeting video internasional. Sibuk banget. Tolong cepat bantuin Mama. Rentenir itu beneran datang ke rumahku untuk nuntut utang yang sudah jatuh tempo. Mereka menakut-nakuti kami. Yuyu sekarang juga sudah kehilangan pekerja. Kami ibu dan anak sekarang bener-bener kepepet. Cuma bisa bersembunyi di kontrakan jelek ini. Tolong pikirkan cara cari uang. Bantu tutupi utang ini ya. Uang. Kalian berdua, selain uang nggak bisa mikir hal lain. Aku di Haiguo, baru mulai bangun hidup, semua relasi, kerja, tempat tinggal, semua butuh uang. Xiao Shanshan badannya lemah, nggak cocok lingkungan. Sekali ke dokter, habisnya banyak. Mana ada uang lebih buat nutupin utang kalian? Mereka orangnya kejam banget. Apapun bisa mereka lakukan. Beneran, bisa bikin orang terdesak sampai mati. Kucing, Yuyu itu adik kandungmu. Nggak mungkin kamu tutup mata kan? Si Boris ini dulu beli barang KW murah. Demi gengsi, gesek kartuku, sampai limit, foya-foya seenaknya. Kok dulu nggak mikir bakal kayak gini? Sekarang kepepet, baru inget aku kakaknya.
Aku mohon tolongin aku. Aku masih mau menikah. Aku masih mau hidup. Kalau sekarang nama jelek, hidupku hancur. Itu akibat perbuatanmu sendiri. Aku bicara jelas denganmu hari ini. Aku sedang urus green card. Nggak boleh ada masalah. Jangan ganggu aku lagi. Sembunyi saja di basement beberapa hari. Nanti semuanya bakal aman. Keluarga kalian benar-benar menyebalkan. Telepon di saat begini, bikin bad mood. Sayang. Besok kita main ski. Aku ngincer tas baru. Cocok banget sama baju skiku. Please semua yang kamu suka, berapapun harganya, aku rela bayar buat kamu. Kamu yang terbaik. Sembunyi di mana? Ma, ada orang di luar pintu. Aku dengar langkah kaki. Mereka datang lagi. Jangan, Kuyue. Aku tahu kalian di dalam. Buka pintu sendiri. Jangan paksa aku tenang pintu sampai rusak dan masuk paksa. Tidak. Jangan buka pintu. Mereka gila. Enggak. Kita nggak boleh keluar. Pergi. Kalian pergi. Aku nggak punya uang. Jangan banyak ngomong. Kalau masih nggak bisa bayar, aku seret. Kalian pergi. Kak Fang, ternyata benar kamu. Har bilang kamu hari ini balik kerja. Jadi, lama nggak ketemu. Pak Lu sekarang ada di kantor nggak? Ada. Dia pagi-pagi udah datang. Tadi bilang kalau kamu datang langsung saja ke atas. Gak usah sungkan. Silakan masuk. Pak Liu. Saya, selamat kembali ke tim. Pak Lu, makasih kesempatan balik kerja. Kali ini nggak kecewakan kepercayaanmu. Gak usah terlalu tegang, santai aja. Aku tahu kok kemampuan kerjamu. Dulu waktu kamu buru-buru resign, aku udah bilang pintu perusahaan selalu terbuka buat kamu. Ini semua dokumen lengkap proyek baru. Ana dari tim lama pindah tugas. Selanjutnya, kamu yang pegang penuh proyek ini. Siap. Aku bakal belajar dokumen proyek secepatnya, susun alur kerja, dan segera ambil alih supaya bisa bareng tim lagi. Jangan stres, pelan-pelan. Kalau ada yang nggak paham soal kerjaan, bisa langsung tanya saya. Fang Xiaoyu, jujur aja, kamu udah keluar dari bidang ini hampir 3 tahun. Sekarang perkembangan industri ini cepat banget. Proyek kita ini kerjasama lintas negara. Perjanjian hak cipta luar negeri, klausul hukum rumit, proses kerjasama ribet. Seluk-beluk di bidang ini nggak gampang dikuasai dalam waktu singkat. Sebelum saya masuk ruang rapat ini, saya sudah membaca semua white paper industri selama hampir 3 tahun. Saya kumpulkan semua data kerjasama proyek sebelumnya, catatan negosiasi, dan laporan bug. Saya buat proposal optimasi baru untuk mengatasi kebuntuan proyek sekarang. Masalah utama proyek saat ini bukan soal teknis, tapi ada bias terjemahan di klausul hukum asing dan perbedaan adaptasi lokal. Tim kita sebelumnya terus-menerus revisi isi kontrak, tapi gejala, bukan akar. Saya sangat menguasai bahasa laut dan sudah meneliti budaya perusahaan mitra ini. Tim hukum mereka sangat ketat, kaku, dan sangat menjunjung tata krama. Mereka benar-benar tidak suka revisi kontrak berulang-ulang. Jadi, kita nggak perlu ubah kontrak utama secara besar-besaran. Kita cukup ubah logika negosiasi dan sesuaikan gaya bicara kita waktu negosiasi. Ini adalah tambahan perjanjian versi bahasa laut yang saya buat semalam. Di dalamnya sudah ada budaya perusahaan mitra kita dan preferensi kerjasama mereka. Saya juga buat skema demo optimasi baru. Aduh, ini efisiensinya gila banget. Bukan cuma nutup celah sebelumnya, tapi juga optimasi biaya proyek. Tekan pengeluaran keseluruhan 15%. Xiaoyu, aku akui sebelumnya aku meremehkan kamu. Aku pikir setelah 3 tahun keluar industri, kamu nggak bisa ikuti perkembangan. Ternyata kamu justru paham banget. 5 tahun kerja dari rumah, penuh waktu. Terjebak di rumah, jadi pengasuh gratis, ngatur uang dan kebutuhan sehari-hari dengan hati-hati. Aku terpaksa belajar cara menimbang untung rugi dan mengatur pengeluaran. Bahkan ngerti gimana setiap uang bisa dipakai seefisien mungkin. Bapak Ai, ini proposal proyek kuartal ini. Ruang meeting sudah siap. Ayo kita ke sana. Nggak perlu, Bu Cheng. Pusat menonaktifkanmu investigasi
mulai sekarang aksesmu dihentikan. Kenapa? Kinerja kuartal ini aku selalu teratas di departemen. Dan nggak pernah ada kesalahan kerja. Kenapa harus investigasi saya? Kenapa? Coba kamu lihat sendiri. Mustahil. Pasti bukti ini palsu. Gio. Gu Cheng, jaga ucapan dan sikapmu. Sekarang juga, kemas barang-barangmu dan tinggalkan kantor. Dalam 3 hari harus kembali ke negara untuk jalani investigasi. Cancia, ini salah paham. Perusahaan investigasi sementara. Aku pasti selesaikan, dapatkan identitas lagi. Salah paham. Kuchen, pekerjaanmu sudah hilang. Visa dibatalkan. Mulai hari ini, kamu pakai apa buat aku? Shen, ini cuma masalah sementara. Setelah aku pulang ke negara asal dan urus semuanya, bersihkan namaku. Aku masih bisa ajukan visa dan kembali. Tetap jadi manajer, bergaji tinggi. Aku juga bisa kasih kamu hidup yang lebih baik. Kuchen, kamu saja bermimpi siang bolong. Manajer bergaji tinggi. Kamu tahu nggak? Gara-gara rekam jejakmu yang buruk, semua kartu aku jadi diblokir. Tadi pemilik apartemen telepon. Bilang kita harus pindah dari apartemen ini. Karena sewa belum dilunasi. Sekarang apartemen ini pun sudah nggak bisa ditinggali. Apa? Apartemen sudah nggak ada? Kuchen, aku benar-benar sudah tahu siapa kamu. Dari awal sampai akhir, kamu memang penipu sejati. Di negara asal, kamu tekan istrimu, malas-malasan. Di luar negeri kamu boros banget. Sekarang kamu malah bawa aku ikut hidup begini. Dengar ya, Kuchen. Aku nggak mau beresin semua masalah ini sama kamu. Kamu punya hak apa buat ngomelin aku? Kamu itu perempuan matre. Kalau bukan karena aku, mana bisa tinggal di apartemen semewah ini? Kamu mana bisa beli barang branded sebanyak ini? Lepasin aku! Dengar ya, Kuchen. Mulai hari ini kita putus total. Jangan ganggu aku lagi. Aku nggak mau bikin susah diri sendiri. Hidup sama orang bangkrut kayak kamu. Ini draft proyek versi kedua. Aku angkat telepon dulu. Oak. Halo, selamat siang. Ini siapa? Selamat siang. Apa ini Ibu Fang Xiaoyu? Terkait laporan yang kamu ajukan, kami sudah cek semuanya dan sudah beri sanksi ke Gu Cheng. Oke, saya mengerti. Terima kasih. Selesai? Ya, sini. Semua yang dia punya di Haigo udah habis, ya. Fang Xiaoyu, kamu benar-benar jahat. Kamu sengaja menjebak aku. Gu Cheng, gimana rasanya pulang ke sini dengan keadaan kacau? Kenapa nggak terus hidup enakmu di Haigo aja? Punya waktu, mending pulang ke kosan jelekmu. Lihat ibumu sama adikmu tuh. Kamu masih tega sebut nama mereka. Aku dipecat, visaku dicabut, dipaksa pulang kayak gini. Jadi begini sekarang. Semua gara-gara kamu. Kamu pantas dapat ini. Nggak ada hubungannya aku. Minggir, aku mau pulang kerja. Jangan pergi, serahin duit jual rumah. Itu harta bersama setengah buat aku. Aku butuh duit sekarang. Nggak boleh kurang sedikit pun. Kuperingatkan, lepasin tanganku. Fang Xiaoyu, selama aku masih hidup, aku nggak bakal biarin kamu tenang. Cepat kasih duit, kalau enggak, aku nggak baik sama kamu. Gu Cheng, kamu dorong-dorong aku depan orang, ngancam, maksa minta duit, nahan aku. Semua yang kamu lakuin udah kerekam sama aku. Rekam juga percuma. Kamu istriku, suami istri minta uang itu aja. Meski aku datang langsung ambil duit, nggak ada yang bisa larang. Pertama, kita terpisah. Kedua, kamu mendorongku di depan umum, mengancam, dan memaksa meminta uang. Itu sudah termasuk membuat keributan dan sengaja melukai orang. Aku sudah punya semua buktimu. Kalau kamu pergi baik-baik sekarang, aku bisa anggap tidak ada apa-apa. Tapi kalau kamu masih ribut, semua perbuatanmu akan langsung dikirim ke email Hatta di semua perusahaan di bidangmu. Kamu berani lakukan itu? Coba saja. Mana yang lebih kamu jaga? Uang hasil jual rumah atau izin kerja hingga tua? Aku yakin nggak ada perusahaan yang mau rekrut orang yang pernah pakai uang perusahaan seenaknya. Istrinya laporkan di internet jadi penipu gagal bayar. Fang Xiaoyu, jangan terlalu ekstrem dalam bertindak. Peringatan terakhir, jangan muncul lagi.
atau saya percepat prosesnya. Ibu dan adikmu yang sembunyi di kontrakan bakal segera dapat surat panggilan eksekusi paksa. Pergi. Ada yang terluka? Aku baik. Dia tampak galak, tapi tak berani lukai aku. Aku memang mau tutup semua masa lalu buruk dengan tanganku sendiri. Ini baru awal. Semua orang di keluargaku yang menyakitiku belum benar-benar menerima balasannya. Fang Xiaoyu, Kak Xiaoyu, aku mohon, tolong aku kali ini. Aku kena masalah gara-gara Jiu Qing. Semua kartuku dibekukan. Kak Xiaoyu, maafin aku. Kalau tidak, aku tetap berlutut di sini. Aku benar-benar ditipu sama Gucheng. Sekarang aku mau tanya, waktu dulu kamu pakai uang Gucheng buat beli tas mewah, baju mahal, jalan-jalan ke berbagai tempat, dan hidup poros. Kenapa nggak tanya uang dari mana? Oke, aku kembalikan semuanya. Tas bermerek sudah aku jual semua. Perhiasan juga udah diuangkan. Duitnya semua aku balikin ke kamu. Sekarang aku cuma punya ratusan ribu. Semuanya buat kamu. Zhou Shengxian, kamu pikir semua masalah bakal selesai asal kasih uang ya? Kamu kira setelah balikin uang itu, semua salahmu langsung hilang tanpa tanggung jawab? Aku udah balikin duitnya. Kamu masih mau apa lagi? Dulu waktu kamu pilih jadi ceweknya Gucheng, kenapa nggak pikir bakal ada akibat kayak gini? Kamu jelas tahu dia sudah punya istri. Dia selalu bohong, tapi aku tetap bergantung Gucheng. Pada akhirnya, semua karena kamu serakah dan mau jadi penggantiku. Bagaimana mimpimu sudah hancur sekarang? Kamu pikir satu permintaan maaf yang ringan menghapus dosamu? Lalu, aku harus bagaimana? Gucheng nggak punya apa-apa. Aku juga kena masalah gara-gara dia. Xiaoyu, aku mohon, kamu orang baik. Maafkan aku kali ini. Aku mohon. Tolong jangan panggil aku Kak. Aku cuma merasa jijik. Orang dewasa harus bertanggung jawab atas setiap pilihannya. Kamu pilih bergantung Gucheng, pilih jalan cepat gengsi. Jadi kamu harus siap jatuh ke jurang dan menanggung semua akibatnya. Ini perbuatan Gucheng. Nggak ada hubungannya sama aku. Gucheng menghancurkan pernikahanku dan hidupku. Kamu membantu Gucheng pindahkan aset bersama selama menikah. Bukti penipuan sudah kuserahkan. Nikmati saja waktu kebebasan terakhirmu. Aku mohon, aku siap kerja apa saja untukmu. Seumur hidup pun aku bakal balas. Tidak perlu. Asisten yang aku sewa jauh lebih baik daripada kamu. Baik dari biaya, kualitas, dan kepribadian. Jangan alihkan bicara. Uangnya di mana? Itu modal terakhirku, satu-satunya. Kesempatan aku bisa bangkit lagi. Kamu masih berani datang padaku, minta uang, kamu lupa. Menghabiskan Harta keluarga. Semuanya dibawa ke Haiko untuk foya-foya. Kamu susah malah tanya aku. Kalau punya uang, aku tak tinggal di tempat kayak gini. Sudah lama aku kabur dari tukang tagih. Utang. Jangan ribut. Masuk lagi. Kamu, karena kamu, aku kehilangan tempat sembunyi. Bawaan sial sejak lahir. Nah, coba buat nikahin keluarga. Bilang aku. Udah, semuanya diam. Tutup mulut. Kamu sendiri nggak bisa didik anak perempuanmu baik-baik. Biarkan dia boros. Sekarang semua masalah sudah aku bersihkan. Padahal hidupku di Haiguo itu aman dan cerah. Karena kalian dua beban. Sekarang aku nggak punya apa-apa. Baiklah, kamu benar-benar nggak punya hati. Sekarang kamu jadi kuat, malah nyalain aku. Dulu kalau bukan karena aku, kamu bahkan nggak bakal bisa nikah. Dan soal Fang Xiaoyu, dia tega jual rumah, ambil uangnya, lalu kabur. Gara-gara itu, seluruh keluarga kita jadi menderita. Sekarang aku tak punya uang, utang banyak. Begini, kamu semua puas. Semuanya akhirnya dapat yang diinginkan. Halo, aku Gucheng. Shen, kamu di mana? Aku sudah pulang ke negara ini. Di sini situasinya agak rumit. Bisa nggak kita ketemu buat diskusi baik-baik? Nggak perlu ketemu. Aku telepon cuma mau bilang, baru cek mutasi. Kamu transfer uang ke aku tanpa izin. Dan catatan pembelian barang mewah buat aku. Fang Xiaoyu sudah bikin semua jadi laporan. Lalu kirim ke aku. Dia bilang kalau aku nggak aktif balikin uang itu, dia bakal gugat aku atas nama penipuan bersama. Berani banget dia.
Semua itu aku kasih ke kamu dengan sukarela. Itu hadiah, bukan penipuan. Ngomong sama aku percuma. Aku nggak mau urusan hukum. Gara-gara kamu, aku udah dipecat dari kantor. Balikin uang dalam 3 hari. Kalau enggak, aku lapor polisi dan buka semua tentangmu. Kamu gila. Shanshan, jangan emosi. Aku benar-benar nggak punya uang. Gimana bisa aku cari duit buat kamu? Aku benar-benar nggak punya uang. Itu urusanmu, bukan urusanku. Aku kasih kamu waktu 3 hari. Habis sudah. Semuanya berakhir. Keluarga kita nggak bakal bisa bangkit lagi. Suka-suka kalian aja. Jangan pernah balik ke sini lagi. Semua, mari kita beri tepuk tangan meriah untuk tim Fang Xiaoyue. Proyek baru kita berhasil memecahkan rekor penjualan hari pertama sejak perusahaan berdiri. Dewan Direksi perusahaan telah memutuskan secara bulat mengangkat Fang Xiaoyu menjadi Direktur Penjualan Divisi Pemasaran. Terima kasih untuk kepercayaan dan kesempatan yang diberikan perusahaan. Capaian luar biasa ini bukan hanya milik saya sendiri. Omzet hari pertama 38 juta dari kerja tim proyek kita. Baik. Xiaoyu, aku benar-benar kagum padamu sekarang. Aku dulu pikir kamu cuma beruntung. Waktunya pas. Sampai sekarang aku baru sadar. Kamu selalu mengandalkan kemampuan, bukan sekadar keberuntungan. Aku datang khusus ke sini, nggak puas sama jabatan atau pembagian bonusnya kurang. Hal-hal kayak gitu, aku nggak butuh. Maksudnya apa, Xiaoyu? Semua ini memang hak kamu. Aku kesini mau mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Karir kamu lagi naik, masa depan cerah. Kenapa mau pergi? Saya resign bukan buat pindah ke tempat lain. Tapi karena saya nggak mau lagi, jadi biang-biang siapapun. Aku usaha sendiri. Mau jadi orang yang bikin aturan main. Kamu mau buka usaha sendiri? Aku sisihkan 20% saham awal buat kamu. Aku undang kamu gabung, kita nggak ada atasan bawahan. Kita jadi partner yang menang bareng. Oke, aku setuju. Ciko. Semoga kerjasama kita lancar. Dulu aku bergantung sama Guchen. Sekarang aku mau jadi pohon besar sendiri. Mulai sekarang, aku nggak perlu lagi minta-minta ke siapapun. Nggak perlu takut pada hidup. Aku sendiri adalah penopang diriku. Bu Fang, semua bukti sudah dirapikan dan diarsipkan. Gucheng tidak hanya akan dipaksa cerai, tapi juga harus bertanggung jawab atas perusahaan. Chonglan dan Gu Yue harus tanggung jawab bersama. Aset mereka dibukukan dan dilikuidasi. Mereka akan terus dalam status pelunasan utang. Sudah bisa ditutup, serahkan dokumennya. Tidak perlu lagi kasih hadiah terakhir ke mereka. Ini ultimatum terakhirku untuk keluargaku. Kalau mereka mau tanda tangan dengan baik, aku akan membebaskan mereka. Kalau tetap keras kepala dan tidak mau kerja sama, jangan salahkan aku kalau bersikap tegas. Halo, siapa? Jangan ganggu kalau nggak penting. Pak Guo, saya pengacara pribadi Bu Fang, Li Jiengguo. Lagi-lagi, kalian. Wanita Feng Xiaoyu itu sebenarnya mau apa? Dia mau maksa aku sampai sejauh mana sih? Tetap tenang, kendalikan emosi. Saya akan baca surat niat pengampunan Bu Fang. Anda punya 3 menit untuk dengar dan pertimbangkan. Tidak dengar. Nah, saya tidak akan tulis apapun. Dia tidak bisa mengatur saya. Ketentuannya tidak bisa dinego, saya langsung informasikan. Pertama, segera tanda tangani surat cerai. Kedua pihak sepakat bercerai sukarela, tanpa hak menyesal. Rumah pernikahan kedua dijual 10 juta yuan, milik Fang Xiaoyu. Ketiga, barang yang kamu berikan Xiao Shanshan selama pernikahan, tas bermerek, perhiasan, elektronik. Transfer uang besar harus dikembalikan sepenuhnya kepada Ibu Fang Xiaoyu. Keempat, kamu dan keluarga inti, kamu dilarang selamanya mengganggu Nona Fang atau keluarganya dengan alasan apapun. Melanggar, kami menuntut tanggung jawab. Kenapa? Harta bersama kami setengah rumah milikku. Kenapa harus menutupi sisa bayar? Ku bilang ya, aku nggak bakal tanda tangan apapun. Mengerti? Karena kamu tegas menolak mediasi, kami akan segera kirimkan semua bukti salinan. Jangan dikirim.
Aku tanda tangan, oke? Dalam 7 hari harus tanda tangan dan semua barang pemberian dikembalikan. Jika lewat tenggat, surat ini batal, otomatis, dan proses tetap berjalan. Kenapa harus setega? Rumah itu memang sudah seharusnya milik keluarga Gu, dan kaki tangannya nggak bakal berakhir baik. Perempuan Fang Xiaoyu itu juga nggak bakal bernasib baik. Kamu datang lagi. Hari ini ketiga kalinya mereka bilang kalau nggak bayar utang, bakal datang ke rumah ambil barang. Kucing, sebenarnya kamu berutang berapa? Kamu jelasin ke aku. Mama, jangan ribut lagi. Aku nggak ribut, tapi mereka mau ambil TV. Menurut kamu, aku harus gimana? Kan sudah aku bilang, Xiao Shanshan itu bawa sial. Kak, demi dia kamu sampai kehilangan pekerjaan. Tapi dia sendiri kaburnya lebih cepat kelinci. Duit buat dia nggak bisa diambil lagi kan? Diam! Aku diam, tapi sekarang aku juga ditekan bayar utang. Yoyo, diamlah. Aku juga diam. Mama sendiri juga banyak utang. Sekarang di rumah ini, siapa lebih baik dari siapa? Tuanku, soal cerai dengan Nona Fang, kamu nggak punya pilihan lagi. Sore ini, aku dan Nona Fang akan menunggu kamu di kantor hukum. Tuan Go Cheng, ini semua bukti lengkapnya. Kalau kamu menolak tanda tangan perjanjian cerai tanpa hak apapun ini, kami akan langsung mengajukan gugatan. Xiao Yu, kamu nggak terlalu kejam? Kita sudah bertahan-tahan menikah. Kamu mau aku keluar tanpa apa-apa, nggak kasih 1 sen pun? Kamu duluan yang menyakiti keluarga ini. Aku tahu salah, tapi kamu nggak kasih sepeser pun. Kamu tega banget, Fang Xiaoyu. Kamu pasti bakal nyesel. Pengacara Li, langkah selanjutnya saya serahkan pada Anda. Fang Xiaoyu, aku nggak akan biarkan kamu begitu saja. 5 tahun lalu, aku kira pernikahan itu tempat pulang. 5 tahun kemudian, paham, ada orang yang cuma jadi batu sandungan di hidup kita. Setelah disingkirkan, jalannya jadi lancar. Karena semua rintangan yang ada sudah teratasi. Bukankah ini sertifikat saham perusahaan kita waktu itu? Perusahaan itu sudah lama bangkrut. Likuidasinya juga sudah lewat, bertahun-tahun. Sekarang ini cuma selembar kertas tak berguna. Aku tahu ini cuma kertas, tapi ada yang nggak tahu, kayak Fang Xiaoyu. Urusan sebelum nikah, dia nggak campur. Nanti aku bawa ini ketemu Fang Xiaoyu. Bilang ini harta sebelum menikah, waktu cerai lupa dibagi, suruh dia bayar. Kamu gila ya? Waktu perusahaan dilikuidasi, kamu harusnya tanda tangan. Sekarang semua utang sudah lunas. Saham ini nggak ada nilainya. Kenapa? Kamu mau pakai ini buat tipu mantan istrimu? Itu penipuan tau? Apa maksudnya tipu? Dia bikin aku keluar rumah tanpa apa-apa, nanggung banyak utang. Oke, dia tiap hari nginep hotel, pegang duit, jual rumah, hidup enak. Sedangkan aku bahkan nggak bisa makan layak sekarang. Kenapa Fang Xiaoyu bisa begitu? Dia sudah makan dan tinggal gratis di rumahku 5 tahun. Hartaku dikuras habis. Aku cuma mau dia balikin sedikit. Salah apa? Kamu bilang saja. Mau aku bantu gimana? Kamu bilang saja. Saham ini masih berharga. Nilainya sekian. Kamu partner. Jadi kamu yang menentukan. Dia nggak kenal kamu. Pasti juga nggak bakal cek. Kucheng, kita sudah kenal hampir 20 tahun. Tapi kali ini aku nggak bisa bantu kamu. Sudahlah, kalau terus kayak gini, sedikit martabat yang kamu punya juga bakal hilang. Martabat? Sekarang aku nggak butuh martabat lagi. Fang Xiaoyu, kamu nggak kasih aku tenang. Aku juga nggak akan biarin kamu tenang. Fang Xiaoyu, bayar utang. Kak, kamu di sini? Ini harta sebelum nikah. Waktu cerai dulu, tidak dibagi. Sekarang cepat kembalikan uangku. Jangan kira aku nggak tahu. Perjanjianmu cuma dokumen dari perusahaanmu yang bangkrut. Perjanjian cerai waktu itu jelas tertulis. Antara kita sudah selesai.
Jangan ganggu aku lagi. Fang Xiaoyu, kamu segitu kejamnya. Harus lihat aku susah di luar, baru kamu senang ya. Wan, hidup mati kamu. Sekarang sudah gak ada urusan sama aku. Dulu kamu pakai mobil buat pindahin harta bersama kita. Bawa Xiao Shanshan ke Haiguo bersenang-senang. Tinggal aku di rumah jadi pembantu gratis. Pernah mikir soal hidupku nggak? Sekarang merasa nggak mampu? Baru balik cari aku. Dulu aku nikah sama kamu. Karena aku pikir kamu bisa jadi sandaran hidupku selamanya. Tapi nyatanya, kamu bikin aku jadi pembantu gratis 5 tahun. Aku nggak mau ngomong sama kamu. Jangan ganggu. Jaga dirimu. Xiaoyu. Fang Xiaoyu, hidup kamu enak banget sekarang. Lihat aku dikejar penagih, sampai nggak punya jalan. Hati, kejam. Kita ini pernah jadi suami istri loh. Kok kamu bisa cuek sama aku sih? Perempuan ini kelihatan berkelas, tapi nggak peduli mantan suaminya. Siapa tahu ada cerita lain. Jangan asal tebak. Berhenti! Kamu pergi dari sini sekarang juga. Jangan bikin keributan di sini. Kalau enggak, tanggung sendiri akibatnya. Urusan aku sama mantan istriku, apa hubungannya sama kamu? Jangan campur urusan... Gu Cheng, waktu itu kamu sendiri yang rela tanda tangan surat cerai. Tertulis jelas di kertas hitam putih. Kamu setuju keluar tanpa bawa apa-apa. Semua utang nikah tanggung jawabmu. Nggak ada hubungannya sama aku. Kamu di sini ngapain? Aduh, cari masalah. Bolak-balik fakta. Pria itu tinggalkan rumah tanpa harta, malah memeras mantan istrinya. Nggak tahu malu. Salah sendiri. Masih berani ribut. Nggak tahu malu. Ya, banget. Fang Xiaoyu, masalah ini nggak akan selesai begitu aja. Kamu nggak kasih aku tenang. Aku susah. Nggak biarin kamu damai. Tunggu aja. Xiaoyu, tenang aja. Kucing sekarang udah benar-benar terdesak. Yang dia bisa cuma cara norak, cari ribut gini. Dia nggak bakal bikin masalah besar kok kalau dia berani ganggu kamu lagi. Aku tahu gimana cara ngatasinnya. Aku ngerti. Makasih ya, Luzi. Setelah semua ini, aku nggak peduli dia seperti apa. Dia lakukan nggak hubung sama aku. Aku cuma nggak mau diganggu lagi. Mulai sekarang, biar aku yang antar jemput kamu kerja. Aku nggak kasih dia kesempatan deket kamu. Shan. Kok kamu datang? Aku sudah bilang kita putus. Jangan hubungi lagi. Shan, aku salah. Dulu aku bohongin kamu. Bikin kamu sakit hati. Lihatlah. Walau sekarang aku susah, aku masih bisa cari uang. Pergi. Kita ke tempat nggak ada yang kenal kita. Mulai ulang. Gimana? Kucing, bisa nggak kamu berhenti menipu diri sendiri? Kamu kira aku nggak tahu uang itu dari mana? Selain menipu dan memanfaatkan orang, kamu bisa apa sih? Aku benar-benar salah memilihmu dulu. Bukan begitu, Shan. Aku punya cara dapat uang. Bisa nggak kamu kasih aku satu kesempatan lagi? Ingat ya, aku udah sadar sepenuhnya, nggak akan tertipu sama kamu lagi. Mulai sekarang, kamu jalani hidupmu. Aku jalani hidupku sendiri. Chu Cheng, jangan ganggu aku lagi. Kalau enggak, aku bakal panggil orang. Shan. Luzi, kenapa kamu datang? Aku lihat kamu akhir-akhir ini capek banget. Aku bawa kopi buat kamu. Santai ya. Ayo jalan-jalan. Akhir pekan. Lepas dari urusan ribet. Bagaimana? Boleh banget. Luzi, makasih ya. Akhir-akhir ini kamu udah repot. Terima kasih. Ini memang tugas aku. Xiaoyu, tunggu sebentar. Xiaoyu, mohon. Lihat Kucing di rumah sakit. Dia putus asa. Masih di rumah sakit. Belum tahu selamat atau enggak. Benar-benar gak tahu, aku mohon. Karena kalian pernah jadi suami istri. Dan dulu dia juga baik sama kamu. Tolong lihat dia. Meski cuma sebentar pun cukup. Bisa? Xiaoyu. Tante, aku gak akan pergi. Hidupnya udah gak ada urusan sama aku. Lepaskan. Xiaoyu, aku tahu kamu benci dia. Tapi bagaimanapun, dia tetap manusia. Dia cuma sekali lalai. Aku mohon, maafkan dia kali ini saja. Kamu ke rumah sakit lihat dia. Bisa jadi
Kalau dia lihat kamu, dia bisa punya semangat hidup lagi. Aku mohon, lepaskan aku. Tante, sudahlah. Xiaoyu dan Kucing sudah cerai. Semua keputusan Kucing adalah pilihan sendiri. Xiaoyu nggak wajib lihat dia. Nggak akan lihat dia. Kok kalian tega banget? Dia satu-satunya anak. Kalau dia kenapa-kenapa, aku juga nggak bisa hidup. Xiaoyu, aku mohon, tolong lihat dia sebentar saja. Bu, aku ulangi sekali lagi, aku nggak akan pergi. Akibatnya, karena ulah sendiri, nggak ada hubungannya sama aku. Ayo, pergi. Xiao, you. Hal yang sudah lewat, biarin aja. Semua yang buruk dan menyakitkan, jangan dipikirkan. Kisah hidup ke depan. Aku cuma mau jaga kamu, supaya aman dan tenang. Aku pengen hilangkan semua luka di hati kamu. Aku mau kasih kamu rumah yang tenang. Maukah kamu menikah sama aku? Luzi, terima kasih sudah selalu ada waktu aku paling susah. Aku mau